Oke. Oke. Halo Dad. Halo. Kali ini gue mau ngobrol sama Bung Deddy Nur Fajar Paksi. Ya. Oke, biasa dipanggil Deddy. Dad, gue pengen ngobrol-ngobrol tentang sinematografi, khususnya pengetahuan sinematografi di wilayah formal atau pendidikan atau masalah akademik. Kebetulan Deddy adalah dosen ya, Dad? Iya. Dosen di Institut Kesenian Jakarta, Ya. terus Polimedia Jakarta, Trisakti, banyak lah. Polimedia. Pengalaman ngajarnya luar biasa nih. Nah, mungkin langsung aja, Dad. Siap. Menurut lo, sinematografi itu sendiri apa sih? Oke. Jadi kalau kita ngomong sinematografi, maka kita berpikir tentang membuat gambar ya. Jadi kita lebih berkreatif bagaimana membentuk gambar supaya sesuai dengan kebutuhan penceritaan itu. Oke, gambar ini maksudnya gambar apa? Fotografi atau lukis atau masih biar lebih clear. Oke. Jadi gambar ini berupa foto yang dia bisa dikatakan secara kontinu gitu, kemudian merekamnya kemudian jadi bergerak. Oke. Jadi bentuknya akhirnya jadi film ya. Oke. Oh, karena itu dibilang sinematografi. Iya, gitu. Karena ada sinema. Iya, sinenya Ada bergerak. Oke, kalau fotografi itu yang cuma satu gambar, satu frame. Gambar. Oke. Nah, di wilayah pendidikan formal itu sendiri, ya kan, atau di akademik, kita bicara berarti sekolah film. Oke. Nah, ilmu sinematografi di sekolah film itu gambarannya kayak apa, Det? Apa aja sih yang dipelajarin? Ya, jadi pertama pastinya tools ya, alatnya, kamera, terus kemudian ada dari kamera itu ada lensa, terus kemudian sistem rekamnya seperti apa, kemudian di era untuk merekam itu ada sebelumnya itu film seluloid, kalau sekarang sudah dengan sensor image gitu ya. Itu yang diperhatikan dari perangkat kameranya. Kemudian di luar kameranya ada lighting. Kita ngomongin tentang bagaimana membentuk cahaya interior, eksterior, kemudian siang dan malam itu kita bisa lakukan. Artinya bisa memanipulasi pencahayaan itu sendiri gitu. Oke. Nah, sisi lain nanti kita ngomongin tentang grip, bagaimana kamera itu bisa bergerak, apakah dia diem atau mobilisasi bergeraknya lebih leluasa. Nah, setelah itu baru ada pengetahuan yang menyertainya, itu pengetahuan tentang kemasyarakatan. Apakah dia ini menyangkut dengan nanti bagaimana gambar itu bisa berkarakter. Oke. Apakah dia ngomongin tentang psikologi, kemudian ngomongin tentang filsafat, seperti itu kira-kira. Oke, berarti cukup komprehensif ya, lengkap lah. Maksudnya betul. dari mulai teknis sampai prakteknya di lapangan ya. Lapangan. Jadi nggak cuma bikin gambar, tapi bagaimana gambar itu berkaitan dengan kehidupan manusia. Ya, Gitu. Nah, tadi lo bilang dulu ada film, sekarang ada image. Maksudnya apa ya, Dot? Ini Dulu tuh maksudnya waktu nih, kita ngomongin Iya. ngomongin zaman dulu apa zaman sekarang atau gimana? sebetulnya berkaitan sama persoalan bahasa ya. Kalau kita tarik bahasanya, filmnya sendiri ada dua gitu pengertian kata film bahasa Inggrisnya. Oke. Dia berbentuk bahan baku yang disebut dengan celluloid. Itu tempat imaji terekam di situ. Yang kedua itu adalah film sebagai komoditi, sebagai hasil produk yang sifatnya bisa dikomersilkan gitu. Oke, jadi film itu ada dua arti ya? Dua arti. Bisa dibilang gitu? Betul. Nah, yang sekarang itu Jadi yang dikenal sama orang tuh film yang ditonton ya? Yang betul, udah jadi? udah jadi. Itu komoditi. Kalau film yang tadi, yang secara teknis? Sebagai bahan baku.
Bahan baku tuh artinya seluloidnya, pitanya gitu tempat ya. ngerekam, tempat menyimpan ngerekam. gambar. Kalau sekarang kan sensor gitu. Oke, wow. Nah, kalau dikatakan jadi image sebetulnya pengertiannya jadi gambar satuan yang terlihat gitu. Oh, jadi sebetulnya kenapa dia dibilang bergerak? Apa tadi kan dibilang merekam image banyak bergerak. Artinya jadi kayak foto Dijejerin jumlahnya gitu ya. banyak, Iya. terus di berkaitan, kemudian dia secara mekanis digerakin. betul. Oke. Nah, sebetulnya gini, jadi satu gambar dengan gambar yang lain itu serupa tadi tapi tidak sama. Serupa itu dalam bentuk, tidak sama karena ukuran. Itu kalau apa gue jadi inget mainin flipbook zaman Ya, SD tuh gitu ya. betul. Jadi kayak main flipbook kayak buku flipbook, diker iya, gitu ya. Itu betul. kayak gitu. Seperti itu. Cuman kan kalau flipbook gue gambar tuh. Ya, kalau kita gambar, kalau sebetulnya itu juga jadi basicnya. Kalau kita tarik ke animasi itu jadi basicnya animasi. Tapi Oke. prinsip fotografiknya adalah memotret satu, tapi dalam skala durasi berkontinu gitu. Dalam waktu yang sedemikian rupa, tertentu perubahan-perubahannya terekam, terfoto ya. Gambar itu tercapture secara utuh gitu. Oke. Nah, tadi apa? Dulu itu orang pakai seluloid, pita. Kalau sekarang orang pakai sensor image. Itu bedanya apa, Det? Kalau secara mudahnya? Kalau dalam pengertian pita itu prinsipnya prinsip pantulan ya, pantulan cahaya ke objek terus kemudian masuk ke lensa dan diterima oleh si sensor maupun film. Nah, ketika film ini prinsipnya sama-sama membakar. Hanya kalau di digital sekarang dia tidak membakar, tapi dia menangkap dengan cara scanning karena dipisah unsur warnanya. Kalau dulu itu masuk satu warna gitu. Oke. Nah, seperti itu sederhananya. Oh, detailnya itu inilah ya. Teknisnya kenapa perlu masuk gitu. atau kalau perlu belajar lebih detail karena tentang itu ya. Yang satu berkaitan dengan dunia yang film ya, berkaitan dunia kimia. Kalau yang sekarang algoritma lebih ke elektronik, matematik seperti itu. Oke, jadi teknis itu tadi ngomongin kamera, lalu pencahayaan ya, bagaimana memanipulasi cahaya untuk kegunaan yang diperlukan. Iya. Lalu ada grip ya. Grip tuh maksudnya alat-alat membantu untuk bagaimana kamera ini ditopang supaya bisa stabil diam atau stabil dalam pengertian digerakkan. Jadi bergerak gitu. Oh, itu nama pakai alat apa tuh? Biasanya kalau Disebutnya? diam ya kita pakai tripod gitu ya. Tripod. Nah, kalau dia mau bergerak maka kalau prinsipnya di tangan itu handheld di body orang murni ya. Tapi kalau dengan alat tertentu dia bisa jadi, kalau sekarang jadi Ronin lah disebutnya. Kalau sebelumnya tuh pakai Steadicam atau pakai track dolly track tuh kereta rel yang di atasnya ada flat gitu ya. Oke. Ada kayak ada platform, ada papan. Oke. Kayak gitu. Oh, itu jadi nggak cuma sekedar ngerti teknologi kameranya sampai sampai teknologi cara kamera itu dipasang untuk siap merekam gambar tuh perlu ya. Seperti itu. Nah, kalau di dunia pendidikan ya, kalau misalnya di tempat lo ngajar, berapa lama tuh belajar total dari mulai teknis sampai bagaimana prinsip-prinsip sinematografi itu digunakan? Jadi memang kalau dunia pendidikan kan kita ada tingkatan ya. Jadi tahap 1, tahap 2, 3 gitu ya. Nah, itu biasanya ada kamera 1, kamera 2, kamera 3 gitu. Nah, itu di per semester. Jadi biasanya mengenalinya di semester 1 sebagai basic, hanya mengenal sistem kerja bagaimana gambar bisa tertangkap gitu. Jadi imaji gitu aja. Terus prinsip kedua nanti ngomongin tentang di semester berikutnya ya, 2 itu bisa berkembang tuh ngomongin kamera, perangkat-perangkat mendukungnya untuk menghitung pencahayaan misalkan dengan light meter, terus mengukur dengan cahaya itu nanti berkolerasi dengan warna, maka dihitung dengan Kelvin meter seperti itu. Nanti ketiga masuk ke lebih bukan lagi mengenal alat, tapi menggunakannya secara baik seperti apa. Oke, nanti seperti ada apa itu? Jadi misalkan udah mulai praktek dalam pengertian mengambil gambar yang
Yang bagus, secara yang baik. benar gitu Oh, ya. yang benar Cara ya. Bukan bagus, gitu. kita Bukan ngomongin bagus iya. ya. Cara benar. Oke. Terus kemudian nanti semester berikutnya udah dikenalin lagi membaca gambar tuh. Oke. Jadi- itu kalau ngambil gambar berarti kayak apa kalau istilah sekarang apa ini ya, framing. Framing, iya betul. Bikin komposisi. Betul gitu. Oke. Nah, ini menarik nih. Tadi lu bilang bagus bukan benar. Itu apa bedanya tidak? Oke, kalau Itu menarik tuh menurut gue. kata Iya, ya, bagus sama benar tuh apa iya, bedanya? kalau kata bagus mungkin lawannya jadi jelek ya. Nah, persoalannya kan itu adalah penilaian berdasarkan selera. Nah, Oke. ini agak sulit kalau ngomong tentang selera ya, tidak ada tolak ukurnya. Tapi kalau ngomong dalam kata pengertian benar, ini benar tuh karena berarti baik ya? ya baik, Baik. ada SOP-nya. Oh, ada Pengambilan prosedur. gambar tuh ada prosedurnya, Oke. sehingga semuanya terdeteksi dari awal sampai akhir. Kalaupun ada kesalahan kita bisa mundur di mana titik kesalahan tersebut. Jadi kalau gambarnya sudah jadi, kita bisa menilainya dari gambar itu, dipretelin satu-satu, ngomongin lightingnya, ngomongin kameranya, ngomongin persoalan warna, Oke. ngomongin tentang bagaimana sudut pengambilan gambar, framing tadi seperti itu. Oke. Jadi memang terhitung ya kalau bisa mengerti secara utuh ilmu sinematografi dengan baik ini semuanya jadi bisa terukur ya.